Bab 545, Jauhkan kamu darinya. Asisten dan sekretarisnya Vito tiba di kantor lebih awal. Begitu melihat atasan datang bekerja sambil memeluk seorang si gadis kecil yang sangat cantik, mereka sangat kaget hingga tidak bisa sadar. Lalat sudah masuk ke dalam mulut kalian. Begitu melirik dua bawahannya yang kompeten dengan tatapan dingin, Vito berkata dengan nada yang dingin. Dedi, siapa mereka? Setelah melirik asisten Noah dan sekretaris Kaiten, Dea bertanya sambil mengedipkan mata dan tersenyum. Dedi. Setelah mendengarkan ini, dua orang itu sangat kaget hingga membelalakan mata lagi. Kapan Presdir memiliki seorang putri yang begitu besar? Kenapa mereka tidak tahu? Dua paman yang sedikit jahat. Dea jangan berbicara terlalu banyak dengan mereka. Apakah sudah tahu? Vito memperkenalkan dua bawahannya untuk Dea dengan nada yang polos. Vito merasa bahwa Dea bisa berinteraksi dengan siapapun. Kemudian Vito sama sekali tidak berharap bahwa si gadis kecil terlalu fokus pada orang lain. Jika dua orang ini membuat Dea merasa senang, itu sangat tidak baik. Seperti bocah dari keluarga Sergei, terkadang mendengar Dea memanggilnya sebagai Kak Stephen, Vito merasa sangat lesu. Paman yang sedikit jahat, begitu mendengar Presdir memperkenalkan mereka seperti ini, asisten Noah dan sekretaris Kaiten merasa sangat sedih. Kapan mereka terlihat jahat, setiap harinya bekerja keras untuk Presdir, terutama minggu lalu, mereka hampir pingsan karena kelelahan bekerja. Tapi Presdir tidak hanya tidak merasa bersyukur, Presdir malah mengatakan bahwa mereka sedikit jahat. Presdir, kapan kami terlihat jahat? Kami jelas merupakan orang yang baik. Sekretaris Kaiten mengeluh untuk diri sendiri. Iya, sayangku, paman tidak jahat, paman merupakan orang yang baik. Asisten Noah juga berkata, asisten Noah berpikir di dalam hati. Gadis kecil ini sangat imut, benar-benar ingin memeluknya. Apakah kamu juga bisa memanggilnya sebagai sayangku? Vito menyipitkan matanya yang dingin. Seluruh tubuh mengeluarkan hawa yang berbahaya. Bukankah perusahaan membeli area pertambangan berlian di Afrika beberapa hari yang lalu? Aku berencana untuk mengirim seorang bawahan terpercaya ke sana untuk mengawasi pekerjaan. Presdir, aku akan menyiapkan materi yang akan digunakan untuk rapat sore ini. Aku akan segera pergi. Setelah selesai berkata, asisten Noah langsung menghilang seperti asap. Presdir, aku pergi menyiapkan. Tidak menunggu sekretaris Kaiten menemukan alasan yang baik, Vito langsung berkata dengan nada yang tidak sabar, cepat pergi dari sini. Begitu Vito mengatakan, sekretaris Kaiten juga menghilang dengan cepat. Bahkan jika memukul sekretaris Kaiten hingga mati, sekretaris Kaiten juga tidak ingin pergi ke Afrika. Dedi, kamu sangat galak, seolah-olah Dea yang dimarahi. Dea berkata sambil menepuk tangan kanannya dengan menggunakan tangan kirinya. Dea, kamu sudah menepuk di bagian yang salah. Vito berpenampilan seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Vito mengalihkan perhatian Dea. Vito menarik tangan kanan Dea dan meletakkannya di jantung bagian kiri. Hati-hati di sini. Menepuk dengan tangan yang memegang sumpit. Apakah kamu sudah ingat? Dea menundukkan kepala dan melirik jantungnya. Hati-hati di sini. Kemudian juga menggunakan tangan yang memegang sumpit. Iya, Vito mengangguk sambil tersenyum. Dea-nya terlalu imut dan lucu. Setiap kalinya melihat Dea menepuk di bagian yang salah, Vito akan tersenyum. Kantor Presdir sangat besar. Vito meletakkan Dea untuk duduk di sofa. Karena Albert sudah pergi ke Amerika Serikat, Vito tidak bisa menjaga Jimbo. Saat mengantar Albert pergi ke bandara hari ini, Vito sekalian membawa Jimbo keluar, bahkan membawanya ke perusahaan. Vito membiarkan Jimbo untuk bermain dengan Dea, kemudian juga mengambil sedikit makanan kucing untuk Dea. Biar Dea bermain dengan kucing untuk menghabiskan waktu, Vito baru bisa pergi bekerja. Terkadang Vito akan melirik Dea sejenak. Sekitar pukul 10 pagi, Vito khawatir bahwa Dea sudah lapar, jadi Vito langsung menyuruh asisten Noah secara pribadi membeli beberapa macam makanan ringan,
kemudian juga susu panas yang segar. Asisten Noah juga membeli beberapa macam mainan. Asisten Noah berencana untuk menjilat Dea. Tapi malah dicegat oleh Vito. Vito mengambilnya dengan agresif dan memberinya kepada Dea untuk dimain. Ini membuat Dea merasa sangat senang hingga memuji Vito. Setelah jasanya direbut oleh atasan, asisten Noah yang meringkuk di sudut malah menunjukkan penampilan yang kasihan. Sepanjang pagi, karena ditemani oleh Jimbo, ada makanan ringan untuk dimakan, kemudian juga ada mainan lucu yang bisa dimain. Dea sama sekali tidak merasa bosan, terkadang akan bersandar di jendela. Begitu melihat pemandangan di luar, Dea berteriak dengan kaget. Di siang hari, Vito segera menghentikan pekerjaannya. Vito membawa Dea pergi ke restoran yang sudah dipesan sebelumnya untuk makan siang. Tapi baru saja masuk ke dalam restoran, Vito langsung bertemu dengan orang yang menyebalkan. Tias, Dedi, Dea belum pernah datang ke sini. Tangan Dea memegang jari tangan Vito dengan erat, mata penuh dengan tatapan penasaran. Dea melihat ke sekeliling. Dedi, Tias yang datang bersama dengan sahabatnya untuk makan. Begitu mendengarkan perkataan Dea, ekspresi wajah segera memucat. Setelah menekan keterkejutan dan ketidaknyamanan di dalam hati, Tias menarik sahabatnya untuk berjalan ke depan Vito. Tuan muda ketiga, lama sudah tidak bertemu gadis kecil ini. Tias tersenyum lembut sambil bertanya dengan nada yang sangat tidak asing. Vito menyipitkan matanya yang dalam dan dingin. Vito berkata dengan nada yang dingin, "Kenapa aku harus memberitahumu? Apakah aku sangat kenal denganmu?" Vito pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi orang yang seperti Tias begitu tidak tahu malu. Ini merupakan pertama kali Vito bertemu dengan orang seperti ini. Jelas tahu bahwa anggota di keluarga Okto sangat membencinya, tapi Tias malah berjalan kemari. Setelah tersedak dengan sikap Vito yang kejam, ekspresi wajah Tias menjadi sedikit buruk. "Kebetulan, aku bertemu denganmu di sini. Jadi aku berjalan ke sini untuk menyapa denganmu saja." Tias berkata sambil tersenyum. Vito segera berkata dengan sikap yang seperti orang jahat, "Jangan. Kedepannya jika bertemu, anggap saja kita tidak mengenal siapapun, bahkan tidak perlu menyapa." Setelah berkata, Vito memeluk Dea. Vito tidak berencana untuk membuang waktu dengan Tias. Manajer restoran yang bergegas kemari segera membawa Vito pergi ke kamar pribadi. Tias berdiri di tempat asal dan tidak bergerak. Tias melihat punggung Vito, kemudian mendengar suara yang manja petik terbalik Dedi. "Siapa bibi yang cantik itu?" Gadis kecil itu merupakan putrinya. Jangan-jangan beberapa wanita yang ikut dengan Vito sebelumnya melahirkan anak untuk Vito. Setelah tiba di kamar pribadi, Vito menyuruh manajer restoran untuk keluar. Vito berkata dengan ekspresi wajah yang tegas dan serius, "Dea, bibi yang baru saja itu merupakan orang yang jahat. Sebelumnya bibi itu pernah menggertak bibi Kina beberapa kali. Kedepannya jika kamu bertemu dengan bibi itu, kamu jangan berbicara dengan bibi itu. Kamu harus bersembunyi di tempat yang jauh. Apakah kamu sudah tahu?" Ini merupakan pertama kalinya Dea melihat ekspresi wajah Dedinya begitu tegas. Dea merasa sedikit takut. Bibi yang cantik itu merupakan orang yang jahat. Bibi itu pernah menggertak bibi Kina. Bibi itu merupakan orang yang jahat. Apakah bibi itu juga akan menggertak Dea? Si gadis kecil bertanya dengan nada yang sedikit gugup dan takut. Jika Dea sendirian, bibi yang jahat itu juga akan menggertakmu seperti menggertak bibi Kina. Bibi itu akan diam-diam menggertak Dea." Vito terus berkata. Sebelumnya Tias pernah menyukai Vito. Saat itu, Tias salah paham bahwa pria yang akan menikah dengan kakak ipar adalah Vito. Kemudian Tias melawan kakak ipar dengan tindakan yang kejam. Bahkan jika sudah tahu bahwa pria yang akan menikah dengan kakak ipar adalah abang keduanya, Tias juga tidak pernah berhenti untuk melawan kakak ipar. Sebelum wanita yang berhati kejam itu dibuat masuk ke penjara oleh abang kedua, mentalitasnya semakin cabul. Tias hampir mencelakai kakak ipar dan keponakan. Bab 546,
konsekuensi untuk yang bergosip tentang Dea. Alasan kenapa Tias bisa keluar dari penjara lebih awal, itu karena mereka mengira bahwa kakak ipar sudah meninggal saat itu. Kemudian abang kedua melupakan semua masalah di masa lalu. Kemudian karena kepergian Albert dan juga tidak bisa menemukan Albert, Vito langsung fokus untuk bekerja. Akibatnya adalah membiarkan orang tuanya Tias memanfaatkan keuntungan ini, menghabiskan uang untuk menyuap beberapa pejabat, agar bisa membuat Tias keluar dari penjara lebih awal. Tapi sebaiknya Tias jangan memiliki pemikiran yang buruk. Identitas abang keduanya di markas tidak baik untuk membunuh orang, tapi Vito berbeda. Jika Tias berani menyentuh Dea dan Albert, Vito langsung membunuh Tias. Setelah makan siang di restoran, setelah tahu bahwa Dea sudah akan tidur siang, Vito tidak membawa Dea untuk berjalan-jalan di luar lagi. Vito langsung menyetir mobil untuk kembali ke KRC International. Ada waktu istirahat selama 2 jam di siang hari, karena membutuhkan waktu selama puluhan menit untuk pergi ke restoran makan, dan juga membutuhkan waktu selama setengah jam untuk melakukan perjalanan bolak-balik, kemudian menghabiskan waktu selama 1 jam untuk makan. Tidak lama setelah kembali ke KRC International, Vito membujuk Dea untuk tidur, kemudian terus bekerja. Asisten Noah dan sekretaris Kaiten tidak melihat Dea dengan teliti di pagi hari, jadi begitu bekerja di siang hari, karena sangat penasaran dengan putrinya Presdir. Mereka sangat rajin untuk keluar dan masuk kantor Presdir, tapi tidak melihat si gadis kecil. Apa yang kamu lihat? Vito sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan sangat tidak sabar. Presdir, apakah si gadis kecil benar-benar merupakan putrinya Presdir? Asisten Noah bertanya sambil tersenyum. Masalah tentang Presdir membawa si gadis kecil datang ke KRC International. Banyak karyawan mendengar si gadis kecil memanggil Presdir sebagai Dedi saat berada di lobi yang ada di lantai pertama. Sepanjang hari ini, berita yang menggemparkan ini sudah sepenuhnya menyebar. Apa hubungannya denganmu? Vito seolah-olah teringat sesuatu. Vito terdiam sejenak, sudut bibir terangkat dan membentuk lengkungan yang sangat jahat. Vito berkata, "Oh iya, nanti kamu mengirim sebuah email ke grup, memberitahu semua karyawan di KRC International, mengatakan bahwa ini merupakan pertama kalinya semua orang bertemu dengan putrinya Presdir. Apakah seharusnya memberi angpau untuk anak kecil, biar putrinya Presdir bisa merasa senang?" Aku berharap asisten Noah dan sekretaris Kaiten bisa menjadi orang pertama yang memberi angpau untuk Dea. Ingat tulis nama di angpau, berapa banyak isi di dalam angpau. Itu menunjukkan bahwa berapa banyak muka yang diberikan semua orang untuk Presdir. Masalah yang berkaitan dengan Vito membawa Dea datang ke perusahaan untuk bekerja. Vito sangat peduli dengan gosip yang tersebar di bawah. Setelah berkata, asisten Noah menjadi tercengang. Berapa banyak isi di dalam angpau? Itu menunjukkan bahwa berapa banyak muka yang diberikan oleh semua orang kepada Presdir. Sialan. Konsekuensi yang menggosip Presdir juga terlalu besar, bukan? Apakah kamu tidak ingin pergi, atau asisten Noah memiliki pendapat? Ekspresi wajah Vito menjadi dingin. Begitu suara menjadi dalam, hawa yang dingin dan berbahaya langsung keluar. Iya, Presdir, aku akan menanganinya sekarang. Asisten Noah menjawab sambil memaksa diri untuk tersenyum. Tunggu sebentar. Vito memanggil asisten Noah yang hendak berbalik badan dan berjalan keluar dengan nada yang tegas. Punggung asisten Noah menjadi dingin. Asisten Noah membalikkan badannya dengan kaku. Presdir, apakah ada masalah lagi? Asisten Noah mengeluarkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Vito melirik ekspresi wajah asisten Noah yang tegang dan jelek. Vito berkata dengan suasana hati yang sangat senang. Karena semua orang memberi angpau untuk Dea, aku tidak akan mempermasalahkan gosip mereka hari ini. Selain itu, manajer di departemen yang bertingkat tinggi langsung membuka cek dan memasukkannya ke dalam angpau saja. Jika memberi uang tunainya terlalu banyak, jadi sulit untuk mengisinya di dalam angpau. Kemudian manajer di departemen yang bertingkat bawah atau karyawan biasa, kamu membeli angpau dan memberikannya kepada setiap departemen.
Ingat, nanti aku akan mewakili Dea untuk memeriksa angpau mereka. Lihat seberapa besar muka yang diberikan oleh mereka untuk Presdir. Sebelum pulang kerja, kamu mengumpulkan semua angpau saja, kemudian mengantarnya ke kantorku. Nama di setiap departemen digabung menjadi satu daftar nama. Aku akan mewakili Dea untuk mengingat semua orang. Sebelum pulang kerja sudah harus mengumpulkan semua angpau, dan juga harus mencocokkannya dengan daftar nama. KRC International memiliki lebih dari 3.000 karyawan. Ini merupakan tugas yang sangat sulit. Kemudian Presdir juga menyuruh asisten Noah dan sekretaris Kaiten menjadi orang yang pertama. Sekarang satu-satunya pemikiran yang dimiliki oleh asisten Noah adalah menangis. Sialan, Presdir pasti merupakan iblis. Baik, Presdir. Aku sudah tahu. Jika tidak ada masalah yang lain, aku akan melakukan pekerjaan ini dulu. Kali ini, asisten Noah bahkan tidak bisa tersenyum lagi. Tunggu sebentar. Selain itu, Vito memanggil asisten Noah lagi. Asisten Noah sudah hampir menangis. Asisten Noah bertanya dengan nada yang gemetar, apakah Presdir memiliki instruksi lagi? Aku merasa bahwa semua orang tidak akan membawa terlalu banyak uang tunai saat datang untuk bekerja. Kamu memberitahu semua orang bahwa mereka diliburkan selama 1 jam, biar mereka mempunyai waktu untuk menarik uang. Baik, Presdir. Setelah mendengarkan ini, asisten Noah sudah ingin menangis tetapi tidak bisa menangis. Di luar, begitu melihat asisten Noah berjalan keluar dengan wajah yang sedih, Sekretaris Kaiten segera melangkah maju dan bertanya dengan nada yang prihatin, "Asisten Noah, apa yang terjadi?" Setelah melirik Sekretaris Kaiten sekilas, asisten Noah teringat masalah tentang Presdir menyuruhnya dan Sekretaris Kaiten untuk menjadi orang pertama. Asisten Noah bukan sendirian, hati seketika menjadi seimbang. Kemudian asisten Noah memberitahu Sekretaris Kaiten tentang perkataan yang dikatakan oleh Presdir kepadanya di dalam kantor. Setelah mendengarkan ini, ekspresi wajah Sekretaris Kaiten terlihat tidak baik. Sekretaris Kaiten tercengang di tempat asal. Jika bukan karena asisten Noah yang memanggilinnya, Sekretaris Kaiten tidak akan sadar kembali. Aku akan pergi untuk membeli angpau. Kamu memberitahu setiap departemen tentang perintah yang dikeluarkan oleh Presdir. Asisten Noah membagi pekerjaan dengan jelas. Kamu menyuruh manajer di setiap departemen mengingat bahwa sebelum pulang kerja, mereka sudah harus mengumpulkan semua angpau, bahkan juga mengantar daftar nama karyawan yang ada di departemen. Itu, berapa banyak yang ingin kamu kasih? Sekretaris Kaiten menarik asisten Noah, kemudian berdiskusi. Presdir benar-benar merupakan seorang tiran. Presdir malah mengeksploitasi mereka seperti ini. Aku masih belum memikirkannya. Aku pergi untuk membeli angpau dulu. Setengah jam kemudian, masih ada rapat penting yang akan diadakan. Asisten Noah melirik jam. Asisten Noah berkata dengan nada yang sangat cemas. Begitu asisten Noah berjalan pergi, Sekretaris Kaiten minum segelas air dingin untuk menenangkan suasana hatinya yang kacau, kemudian segera mengirim perkataan yang dikatakan oleh Presdir melalui email yang dikembangkan oleh KRC International. Karena takut bahwa ada orang yang sibuk dengan pekerjaan dan tidak melihat informasi ini, Sekretaris Kaiten secara khusus mengirim email kepada manajer di setiap departemen. Sekretaris Kaiten meminta manajer harus memberitahukannya kepada semua orang yang ada di departemen. Sekitar 20 menit kemudian, seluruh karyawan di KRC International seperti pulang kerja, semuanya keluar untuk menarik uang tunai dengan wajah penuh ekspresi sedih. Setelah melakukan diskusi internal, hati semua orang meneteskan darah. Semua orang memutuskan untuk menjadikan gaji sebulan sebagai angpau. Presdir di KRC International tidak pernah memperlakukan karyawan dengan buruk, terutama beberapa tahun ini. Di bawah kepemimpinan Presdir, gaji mereka hampir naik 2 kali lipat, bonus tahunan juga sangat banyak. Menjadikan gaji sebulan sebagai angpau untuk putrinya Presdir. Meskipun mereka merasa sedikit sakit hati, tapi juga tidak enggan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa karyawan di KRC International sangat mengakui Vito yang sebagai bos ini. Jika diganti dengan perusahaan yang lain, jangankan memberi gaji sebulan,
bahkan memberi sepertiga dari gaji sebulan, mungkin banyak orang akan menolak. Kemudian manajer departemen memutuskan untuk memberi gaji sebulan dan bonus tahunan.